Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir. Kita mau bahas yang ringan-ringan aja hari ini. Jadi sebenarnya kemarin sih bingung mau sharing apa, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya coba deh sharing mengenai grafologi. Nah, grafologi ini kan kalau teman-teman tahu semacam kayak handwriting analysis ya. Dan kalau teman-teman pernah dengar membaca tulisan tangan itu menjadi seperti apa di kepribadian. Nah, moga-moga suara saya cukup jelas karena masih menggunakan masker. Jadi kalau tidak jelas, acungkan tangan dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk subscribe juga jangan lupa ya. Ini saya mau share dulu. Sudah bisa di-share ya Mas Tony ya? Bisa ya, oke, thank you. Nah, ini dia materi saya. Grafologi sebenarnya ilmu yang sudah cukup tua juga, sudah cukup lama kalau teman-teman pernah baca-baca. Dan untuk saat ini saya hanya ingin membahas dari satu sisi saja, yaitu mengenai daerah tulisan tangan. Kalau daerah tulisan tangan itu seperti apa nanti saya jelaskan di akhir dulu ya. Tapi untuk di awalnya mungkin saya akan jelaskan kenapa tulisan tangan ini bisa dibaca. Karena memang sebenarnya ini hasil dari gambaran mental yang dialirkan dari otak ke dalam bentuk tulisan. Nah, kalau misalkan teman-teman baca lebih lanjut, sebenarnya ini hampir sama seperti kalau teman-teman membaca dari sisi kedokteran ya. Kan otot-otot kita ini di sistem saraf suka diberikan sinyal yang diberikan langsung oleh si otak-otak di otak tadi dan sehingga bisa membuat apapun atau menggerakkan tangan dan juga sampai dengan nantinya hasilnya dari tulisan tangan salah satunya. Selain untuk yang membentuk otot biasanya kan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar apa ya, dulu itu kan sempat ada cerita kenapa sih bayi itu bisa punya kemampuan yang secara otomatis tiba-tiba bisa dia dari hanya bisa menangis, kemudian ya kalau bernafas pastilah ya, kalau makhluk hidup kan pasti bernafas sejak lahir, tapi bagaimana dia bisa membuat seseorang itu paham akan tangisan dia seperti apa, kalau dia lapar seperti apa, kalau dia lagi ingin maaf untuk kalau pupi gitu ya seperti apa, atau dia lagi nggak nyaman juga seperti apa. Nah biasanya dia akan menggerakkan badannya. Nah itu sebenarnya sinyal-sinyal yang diberikan oleh otak. Semakin lama dia akan semakin belajar tuh. Kalau teman-teman sempat belajar atau perilaku anak-anak dari sampai dewasa, mereka semua tuh biasanya akan belajar untuk membentuk suatu pola. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pernah baca, saya sebenarnya ingin cerita lebih ke ini, cerita pada saat grafologi itu digunakan di militer Amerika. Pada saat itu ada salah satu prajurit yang ya mungkin cedera ya pada saat dia bertugas di medan perang gitu. Bukan salah, tapi kedua tangannya justru harus diamputasi sehingga dia tidak mempunyai tangan lagi dan akhirnya dia dimasuk ke rehabilitasi di satu bangsal militer rumah sakit di Amerika dan di situ dia diajarkan kembali untuk menulis. Tapi kan udah nggak ada tangan nih. Akhirnya dia menggunakan yang tersisa. Apalagi kalau bukan kaki atau dengan mulut kan pada saat itu. Nah, pada saat dicoba ternyata penelitian ini dilakukan langsung oleh dokter di sana setelah diminta orang itu untuk menulis kembali menggunakan kaki setelah dia belajar dan juga berlatih, ternyata 99, sekian itu mirip sekali dengan tulisan tangan yang diberikan oleh yang dituliskan oleh tangan dari kaki. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman ambil kertas, kemudian juga bisa menuliskan menggunakan tangan kanan, anggaplah mau tulis nama sendiri lah, misalkan Aditya gitu pakai tulisan tangan kanan ya, kemudian tulis pakai tangan kiri, Aditya. Dan yang ketiga, yang nggak usah pakai kaki lah ya, pakai mulut aja, masukkan digigit si pensil atau bolpennya, terus tulis Aditya. Ya nama teman-teman lah, kalau mau tulis nama saya juga boleh gitu ya. Mungkin karena ngefans nggak apa-apa. Nah, itu pasti kedua bentuk tangan tulisan tangan yang dibentuk oleh tangan kiri dan juga tulisan yang dibentuk oleh mulut tadi itu akan menyerupai tulisan tangan dari sebelah kanan tadi. Jadi memang otak itu sebenarnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa memberikan sinyal-sinyal tertentu kepada otot-otot untuk memberikan tulisan tangan yang hampir ya minimal menyerupai lah dengan yang dituliskan oleh tulisan tangan kanan. Nah, makanya kenapa penelitian ini berkembang sehingga menjadikan satu ilmu tersendiri yang namanya grafologi dan digunakan di beberapa
pemerintahan atau biasanya kalau kita menggunakan di perusahaan. Nah, kenapa? Kita bisa menemukan kepribadian, karena menurut penelitian hampir 80 sampai dengan 90% itu mendekati dari kenyataan. Kalau dari tantangan. Kalau di psikologi, ini bukan orang psikologi yang bikin grafologi, tapi kalau di psikologi yang saya pelajari, mereka kalau teman-teman tahu kan pasti ada yang gambar orang dengan gambar pohon lah, itu pasti udah standar banget. Nah, itu yang sebenarnya prinsipnya sama dilakukan oleh si grafologi tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi sudah mencoba, bisa nggak sih ini berubah atau bisa berubah tulisan tangannya atau bisa nggak dibaca? Saya bisa aja. Terutama tadi, kalau misalkan cedera atau tangan lagi cedera nggak bisa nulis, sehingga harus berubah menggunakan kaki. Kan pasti ada waktu yang memang dibutuhkan untuk supaya si tulisan tangan ini mendekati dengan tulisan tangan yang pertama tadi. Atau penyakit, atau dengan pengobatan, sehingga otak tidak bisa mengirimkan sinyal-sinyal tulisan. Nah, saat ini yang terjadi juga dengan majunya zaman teknologi sekarang kan pasti teman-teman jarang nulis nih. Jujur deh, pasti sekian banyak teman-teman lebih banyak mengetik di handphone kan, entah itu WhatsApp atau misalkan di email atau bahkan ngetik status di sosial media ketimbang dengan tulisan tangan menggunakan buku atau kertas. Sebenarnya kalau misalkan itu pun bisa membuat tulisan tangan kita berubah. Berubah itu dalam artian bukan berubah totally different gitu ya dari awal, tapi hanya sekian persennya menjadi misalkan yang tadinya bengkoknya kemana gitu nanti akan kemana. Tapi sebenarnya secara form itu akan sama. Hanya mungkin bentuknya saja yang akan menjadi lebih sederhana atau lebih simpel. Kalau dulu kan kita belajar kalau zamannya masuk SD, kalau zaman saya dulu ya, itu kan kita punya patokan tuh huruf abjad yang diakui oleh ilmu bukan ilmuwan ya, EYD lah, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan kan ada tuh abjad yang diakui dan setiap negara pasti punya dan berbeda. Maksud saya adalah bentuk A-nya seperti apa, B-nya seperti apa, C-nya seperti apa, D-nya seperti apa. Setiap negara itu punya standar yang berbeda-beda. Nah, makanya grafologi ini nggak bisa disamaratakan untuk semua negara. Biasanya di Asia itu dia punya penelitian sendiri, punya interpretasi sendiri terhadap huruf tertentu. Di negara lain juga punya interpretasi sendiri di huruf tertentu. Nah, makanya kenapa grafologi ini lebih lekat dengan daerah yang dia sedang kuasai atau yang dia dilakukan penelitian. Jadi misalkan maksud saya nggak bisa nih grafologis Amerika kemudian tiba-tiba dibuka praktek di Indonesia gitu untuk membantu orang-orang yang ada di Indonesia. Belum tentu bisa karena pasti berbeda. Karena form yang dipelajari memang betul asalnya dari luar negeri, tapi form yang digunakan di Indonesia itu akan berbeda dengan form yang digunakan di luar negeri. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti buka aja googling, coba cari huruf abjad yang digunakan dipelajari di masa SD, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Itu pasti berbeda. Saya nggak perlu tambahkan di sini, karena kan teman-teman bisa googling sendiri ya kan. Itu mempercepat sih sebenarnya. Grafologi mind map-nya sendiri sebenarnya kita bisa melihat apa sih? Ya, sebenarnya saya nggak perlu jelaskan satu, tapi yang pasti teman-teman tahu kita bisa melihat dari fears, thinking-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa, self concept-nya seperti apa, terus proses defensif-nya seperti apa di setiap orang, dan juga emotional relation-nya dengan orang lain, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman itu bisa kelihatan. Kemudian juga dorongan-dorongannya seperti apa. Dan terakhir adalah productivity. Nah, biasanya kalau productivity ini kita gunakan biasa di perusahaan. Orangnya seperti apa nih? Apakah punya motivasi tinggi, punya kemauan kuat, atau misalkan dia loyo sebelum bertanding. Itu bisa ketahuan di tulisan-tulisan tangan. Nah, kedelapan hal ini yang saya pelajari dan sebenarnya masih ada satu lagi yang bisa kita pelajari juga di grafologi, yaitu kita bisa ketahuan nih kalian sedang sakit apa dari tulisan tangan. Nanti saya contohkan ya. Ya jangan sekarang, sabar. Yang mau nanya tahan dulu, mungkin tadi ada masnya yang ajukan tangan. Pura-puranya gitu, pura-puranya. Ya, ditahan dulu mas, ditahan dulu ya, tahan dulu. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada tulisan tangan adalah apa sih sebenarnya yang kita lihat gitu. Orang-orang kan bingung. Emang tulisan tangan itu yang dilihat apanya? Nah, ini saya kasih sekilas saja. Ada margin. Margin itu maksudnya kalau kita lihat kertas kan ada kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Kalau misalkan teman-teman terbiasa menulisnya mulai dari tengah-tengah, itu artinya apa. Tapi kalau misalkan teman-teman biasa menulis di kertas dari sebelah kiri banget, nah itu artinya seperti apa. Atau bahkan menulisnya sampai nabrak di sebelah kanan, itu juga itu artinya berbeda lagi. Kemudian daerah dalam tulisan juga teman-teman bisa dilihat. Nah ini akan saya infokan teman-teman, artinya apa daerah dalam tulisan. Kemudian di atasnya masuk gini,
kalau tulisan tangan tuh ada yang huruf-huruf yang ikut sampai ke atas atau sampai ke bawah. Nah, gampangnya saya ini deh saya tampilin aja biar teman-teman nggak bingung. Kemudian kemiringan tulisan. Ini kalau misalkan teman-teman miringnya tuh ke kiri, ke kanan gitu ya, dilihat deh tulisan tangannya. Kalau kalau kita kan dari kiri ke kanan ya, kalau orang Indonesia ya, kalau orang Arab mungkin dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita kan dari kiri ke kanan. Kalau kita nulis nih, ternyata si tiang-tiangnya atau bentuk hurufnya itu kebanyakan ke kanan, itu artinya apa gitu. Biasanya lebih dekat dengan orang, tertarik dengan orang, ingin berrelasi dengan orang lain. Tapi kalau dia ke kiri gitu ya, pada kita nulis ke kanan gitu, nah itu biasanya artinya lain lagi. Kalau ke kiri berarti artinya orang ini mungkin lebih dalam tanda kutip suka menarik diri, menghindari berinteraksi dengan orang lain, itu bisa aja seperti itu. Kemudian juga kalau dia tegak tulisannya nih, kalau teman-teman lihat kan tegak nih biasanya ada, maksudnya nggak kiri nggak kanan. Nah itu artinya dia sebagai observer. Dia tidak mau ke kiri, dia tidak mau ke kanan. Jadi netral lah. Kemudian untuk garis dasar itu dilihat apakah dia naik ke atas, kan teman-teman kalau nulis di kertas yang tidak bergaris kan kadang-kadang ada yang ke atas gitu ya, atau yang ke bawah gitu ya. Nah, itu juga bisa kita interpretasi juga. Artinya apa? Biasanya kalau ke atas itu biasanya semangatnya terlihat. Kalau dia ke bawah berarti dia agak kurang semangat gitu ya. Nah, ukuran huruf ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bahkan sesuai dengan standar. Nah, kalau standar itu biasa mengikuti si buku. Buku kan ada garis-garisnya kan kalau misalkan standar kita itu. Nah, itu bisa kalau dia sesuai dengan itu ya berarti orangnya standar. Tapi kalau dia semakin besar berarti terlalu overconfidence misalkan. Atau dia terlalu kecil ya kebalikannya berarti dia nggak pede. Atau bahkan bisa dikatakan dia orang terlalu detail. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian spasi antara huruf dengan huruf kata dengan kata juga itu bisa kita interpretasi. Kalau dia terlalu rapat berarti ini orangnya punya keterikatan atau ketergantungan dengan orang lain. Tapi kalau dia terlalu jauh misalkan gitu ya, berarti ini dia bisa diisi ruangnya oleh orang-orang lain. Berarti dia terbuka atau open. Nah, kemudian tekanan tulisan. Kalau teman-teman lihat tulisan tangan sendiri kan, kadang-kadang kalau lagi buru-buru, lagi semangat, lagi apa kan kadang-kadang menekan kertasnya itu kan keras ya. Kalau teman dirasakan di balik kertas kan bisa kelihatan. Nah, itu bisa dikatakan bahwa teman-teman orangnya cukup punya tekan emosi yang besar misalkan begitu. Tapi kalau dirasa diraba di bawahnya, di balik tulisannya itu biasa-biasa aja ya berarti mungkin tidak menggunakan tenaga. Nah, terakhir yang bentuk huruf yang tadi. Dari huruf A, bentuk T, bentuk huruf P, G, dan lain-lain kita bisa tahu apakah orangnya suka ngomong doang gitu atau dia talkatif atau dia misalkan dia punya kecenderungan untuk mencuri misalkan atau dia orang yang pintar menyimpan uang atau menyimpan rahasia bisa ketahuan di huruf-huruf yang kita pelajari. Nah, tapi ini pastikan teman-teman dari 8 ini kita nggak bisa interpretasi sendiri. Misalkan kalau kita udah nemu nih di marginnya dia ketemu di sebelah kiri nih. Oh, berarti ini orangnya ini nggak suka dengan ketemu dengan orang lain. Belum tentu seperti itu. Karena kita harus membandingkan ke 8-8-nya. Jadi memang nggak segampang itu untuk belajar grafologi. Sehingga kita bisa katakan bahwa orang ini seperti ini ya karena 8 ini menunjukkan seperti itu. Kalau kita nyebutnya simptomnya, trait-nya seperti apa, kemudian kita interpretasi seperti apa, ternyata ini mengarah ke sana. Nah, baru bisa kita simpulkan orang ini seperti apa gitu ya. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan coba bahas yang nomor 2-nya dulu saja, yang daerah dalam tulisan. Tapi kalau nanti teman-teman masih tertarik, kita bisa buka sesi berikutnya. Masih panjang nih, masih panjang, jangan khawatir. Ya, jadi pesan tangan ini kita bicara masalah daerah dalam tulisan. Jadi kita bagi 3 nih teman-teman. Ya, pertama ada daerah atas, kemudian daerah tengah, dan juga ada daerah bawah. Gitu. Nah, kalau misalkan dibilang seperti apa sih daerah atas, daerah tengah, daerah bawah? Nah, ini saya contohkan dulu sini. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Ini saya pakai whiteboard ya. Terlihat ya teman-teman ya. Ini saya buat garisnya dulu deh. Kan biasa kalau di buku itu kan suka ada garis ya. Yang sudah mulai menguap mungkin bisa cuci muka, takutnya nanti nggak bisa dengerin sampai akhir. Ada kuis di akhir. Door prize harusnya ada, Mas. Ya, ada Pak, door prize Pak. Ini saya udah bikin garisnya ya, tapi mohon maaf kalau agak miring ke atas. Nah, minimal maksud saya pembagian dari atas itu tadi seperti ini. Ada daerah atas, ya ini daerah atas, ini daerah bawah atau ini tengah, dan ini kan daerah bawah. Nah, kalau kita dulu belajar, kalau teman-teman masih ingat waktu zamannya SD ya,
Kalau dulu saya sih belajar tulisan di SD, TK belum belajar. Tapi kalau anak-anak saya udah TK nih, udah belajar nih. Nah, jadi kalau dulu kan katanya kalau menulis itu A itu seperti ini kan, A gitu ya. Nah, ini A. Nah, A itu bagian dari huruf daerah tengah. Terus kemudian kalau nulis B gimana? Oh, B gini. Ya, misalkan begini. Nah, B ini kita bisa kategorikan sebagai huruf daerah atas karena dia mencangkut ke daerah atas ini nih. Gitu. Nah, sekarang yang daerah bawah apa sih? Contohnya mungkin ya huruf P deh. Misalkan seperti ini ya, huruf P. Ya, ini P-nya kurang rapat. Nah, gini misalkan. Nah, gitu. Nah, huruf P. Nah, ini adalah huruf-huruf daerah bawah. Karena dia sampai ada kakinya, ada ekornya sampai ke bawah. Nah, teman-teman ini ada artinya sebenarnya. Kenapa ini bisa disebut sebagai daerah bawah dan artinya seperti apa dan apa nanti saya akan sampaikan. Nah, saya kembali lagi ke materi saya lagi. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman apa namanya sempat udah baca ya di sini bagiannya apa saja. Jadi ada dari atas, dari tengah, dari bawah. Udah kelihatan ya? Nah, apa sih maksud dari atas itu? Kita ngomongin apa sih dari atas? Nah, dari atas itu ngomongin sebenarnya adalah ngomongin masalah huruf-huruf B, D, N, K. Ya, kelihatan kan? Dia punya atapnya lah, punya atasnya. Kalau N ini mungkin masih di huruf tengah ya, tapi beberapa ahli ada yang bilang ini di huruf atas. Tapi kalau saya sih sebenarnya masih di huruf tengah. Karena dia kalau huruf N besar, kan pasti N-nya akan melek ke atas kan. Gitu. Kemudian daerah tengah, A, C, M, N, U. Nah, ini kan N-nya ada lagi kan di sini. Nah, ini ada huruf-huruf tengah. Kemudian dari bawah, J, Y, G, P, dan Q. Nah, artinya apa? Kalau dari atas, fantasi, spiritual, intelektual, atau visi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan tulisan tangan orang, kebanyakan itu nyentuh ke huruf atas semua gitu ya, mayoritas gitu. Kelihatannya tuh dia nyentuhnya dari atas semua. Nah, itu biasanya dia ngomongin di dalam dirinya dia itu lebih kepada intensinya dia lebih ke fantasi spiritual, intelektual, dan visi. Tapi kalau dia ke daerah tengah, semuanya nih daerah tengah, itu biasanya dia hanya memikirkan untuk kehidupan hari ini, atau bagaimana dia menjalin relasi dengan orang-orang pada saat ini. Nah, biasanya kalau daerah tengah itu saya temukan di anak-anak remaja. Bukan milenial sih, kalau milenial kategorinya kan mungkin ada yang sudah bekerja. Tapi yang remaja itu dalam artian SMP gitu ya, SMP, SMA yang lagi beranjak dewasa, itu biasanya dia hanya lebih milih ke huruf tengah tuh. Teman-teman kalau misalkan cek mungkin saudaranya, anaknya misalkan atau ponakan gitu ya, atau misalkan anaknya siapa gitu, cek deh kalau anak-anak itu remaja biasanya rata-rata itu di tengah karena dia hanya mungkin untuk daerah ini. Nah, tapi kalau misalkan yang pemikir, misalkan dia punya usaha bisnis dan lain-lain gitu ya, itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kalau di bawah itu biasanya banyak berhubungan dengan dorongan fisik, seks dan materi. Karena dia banyak menyimpan di dalam diri kita. Teman-teman sempat ingat dong ya materi gunung es. Gunung es ya, ini kalau saya gambarkan di sini. Ini mohon maaf saya bolak-balik karena saya ingin maksimal menjelaskan kepada teman-teman, kayak gitu ya, supaya teman-teman nggak rugi nih ikut sesi saya, kan udah bayar mahal-mahal kan, gitu. Jadi supaya teman-teman tahu ya, ini misalnya ini gunung es nih, ya ini gunung es gini lah misalkan ya, ini kan di permukaan nih, surface-nya seperti ini, yang kelihatan masih kecil ya, dan yang di bawah kan yang ternyata lebih besar. Katanya nih secara teori, yang orang bisa lihat biasanya hanya di daerah sini. Ya, tingkah lakunya dia seperti apa, perilakunya dia bagaimana, tampilan dia ketemu dengan orang seperti apa, dan kita seperti ini. Tapi sebenarnya manusia itu sebenarnya adalah orang-orang yang senang menutupi atau memiliki rahasia dalam dirinya sendiri. Mungkin dia nampil di luar orangnya komunikatif gitu ya. Tapi sebenarnya dalam diri dia teriak nih, nggak kuat gitu misalkan di sini ya. Karena pekerjaan mengharuskan saya harus ngomong terus di depan umum ya. Kayak curcol ya. Diri sendiri maksudnya. Ya, kalau saya memang saya jujur orangnya sebenarnya bukan tipe yang kalau kita bicara Mas di ESC yang minggu lalu pertemuan pertama kita gitu ya. Pertemuan kita yang bermanfaat minggu lalu itu. Itu kan kita bicara masalah profil ya. Nah, profil saya sebenarnya tidak hanya I, tapi ada S-nya. Nah, karena makanya kenapa di sini biasanya ada yang disimpan
dalam diri kita. Itu banyak hal. Bisa bicara masalah kebutuhan dasar pribadi, kemudian juga dorongan-dorongan yang saya simpan, atau masalah-masalah yang saya press sampai ke bawah. Nah, biasanya setiap orang pasti akan punya nih yang di sini. Tapi bagaimana dia menampilkan ke atas ini adalah tinggal masalah kedewasaan saja. Bagaimana dia bisa bertampil dengan orang lain. Nah, biasa peran orang tua di sini. Peran orang tua, guru, itu biasa berpengaruh. Dia menampilkan misalkan sering dilarang, nggak boleh, jangan ini, jangan itu. Nah, bisa akan bermasalah di daerah sini ya, bagaimana dia menampilkannya. Tapi kalau dia diberikan leluasa untuk berekspresi dan lain-lain, aliran ini ke atas ini akan lebih baik lagi gitu. Nah, karena ini waktu tinggal 10 menit lagi, jadi saya akan mempercepat saja. Daerah tantangan ini tadi saya juga sampaikan ke teman-teman, ada satu hal lagi adalah kita bicara masalah kedokteran. Biasanya kita bisa tahu nih teman-teman, dan biasanya kalau orang yang grafologi sudah belajar cukup lama dan sudah expert ya di bidangnya, dia bisa tahu tuh di bagian mana dia punya penyakit. Karena sebenarnya kalau ini boleh saya gambarkan, kalau kita gambarkan ini orang gitu ya, ini mohon maaf kalau gambar saya nggak gitu bagus, tapi kalau ini saya gambarkan, misalkan ini gambar orang gitu ya, kelihatan kan ini gambar orang ya, jangan bilang ini gambar pesawat ya, ini gambar orang. Nah, jadi kita bandingkan, kalau misalkan ini gambar orang, bagian atas itu kita bicara masalah leher ke atas. Gitu ya. Daerah tengah kita bicarakan masalah leher ke pusar. Atau ya kalau boleh saya katakan sampai mungkin ada yang bilang sampai ke alat kelamin, ke batasannya di sini. Tapi kalau yang di bawah itu biasanya bisa juga pusar sampai dengan ke bawah. Nah, apa yang bisa kita lihat di kedokteran? Kalau kita bisa biasanya nih kalau teman-teman nulis, teman-teman cek deh, teman-teman nulis pakai menggunakan bolpen ya, bolpen yang bertinta, bukan pensil atau bukan tinta yang pakai ink itu yang dicelupin pakai parker gitu lah, zaman yang keren-keren itu, yang biasa aja, yang murah, bolpen yang biasa. Kalau teman-teman ada titik misalkan, ada kayak apa istilahnya ya, dot gini-gini. Kan biasa kalau awal tulisan suka ada tulisan begini ya, ada penebalan lah istilahnya. Kalau bahasa kita ada penebalan. Atau di akhir di sini. Atau misalkan di tengah, atau misalkan di atas ada penebalan begini, atau ini di bawah. Nah, kalau ini secara apa ya, secara sering muncul dalam tulisan teman-teman, itu bisa kita kategorikan sebagai teman-teman punya penyakit di situ. Kalau di bawah misalkan, oh kakinya bermasalah nih, entah itu asam urat kah, atau misalkan ada ya kakinya ada yang nggak beres gitu, kesleo dan lain-lain. Atau kalau di tengah-tengah, bisa karena mah, bisa karena jantung, misalnya ini bisa kita kawan di sini. Atau di kepala, orang sering migrain dan lain-lain. Kita bisa lihat itu. Gitu teman-teman. Ya, jadi belajar tulisan tangan itu sebenarnya bukan ahli nujum ya, tapi ini ada ilmunya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan tertarik bisa cek lagi di YouTube saya itu ada beberapa penjelasannya. Tetap ya ujung-ujungnya ke situ juga. Tapi intinya harapannya dengan teman-teman tahu tentang ilmu ini, teman-teman juga akan lebih apa ya, tidak memandang sebelah mata. Ilmu ini sebenarnya nggak main-main loh. Sudah dipikirkan dan juga terpakai di beberapa tempat. Gitu teman-teman. Ya, jadi ingat dari atas itu kita bicara masalah intelektual, visi ke depan, dan tengah itu bicara masalah sosial atau kehidupan hari ini, dan juga daerah bawah itu daerah fisik, seks, dan materi. Bahkan di daerah bawah kita bisa tahu nih orang ini pintar nyimpan duit apa enggak, atau misalkan dia orangnya penipu, bohong, itu bisa ketahuan. Ya itu sesi yang berikutnya aja lah. Ya, terakhir dari saya terima kasih. Mungkin itu bisa saya sampaikan di sesi kali ini, moga bermanfaat ya. Walaupun sebenarnya persiapannya udah cukup panjang tadi malam, saya lembur bikin materi ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa, tetap ya, dukungan kalian sangat kami tunggu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Keren Mas Adit. Sebenarnya udah sempat diajarin Mas Adit waktu di BTPN ya Mas ya, dikasih infonya sedikit Mas. Nah, cuma kalau aku lupa nih Mas, kalau yang untuk di grafologi sendiri itu dipengaruhi oleh kultur nggak sih? Maksudnya tulisan-tulisan kita itu Mas? Benar, betul. Kalau Aldi ngelihat di setiap negara kan tadi yang gue bilang tuh punya itu punya apa? Punya form apa ya? Lupa istilahnya. Jadi setiap huruf itu akan berbeda tulisannya di.
huruf A-nya, bahkan orang Italia sama orang kita akan berbeda, huruf A, huruf B gitu ya. Teman-teman lihat deh, huruf orang luar negeri, googling aja. Nah itu karena bicara masalah culture. Kalau misalnya culture-nya berbeda, pasti akan berbeda juga. Dan bahkan interpretasinya juga akan berbeda di. Contoh nih misalkan ya, kalau orang di sana, mereka sangat senang sekali itu kalau kita bicara masalah huruf T. Kan kalau T kita bisa bikin gini ya, gitu. Nah, anak-anak di sana itu sangat dipercaya sekali kalau bisa bikin huruf T-nya tuh seperti ini. Karena menurut dia semakin bar ini garisnya nih pelangnya ini makin tinggi, itu bisa menimbulkan kepercayaan diri menurut mereka gitu ya. Tapi kalau kita huruf T-nya di tengah-tengah ya biasa-biasa aja kepercayaan dirinya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan culture-nya mereka. Kalau di kita ya percaya nggak percaya sih. Kalau teman-teman ngelihat huruf anak kita T-nya pelangnya di atas, pede bisa. Tapi kita lihat lagi yang lainnya. Apakah hurufnya kecil, besar, atau biasa-biasa aja. Itu sih, Di. Gitu. Ada lagi? Mungkin nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung masih gratis. Nanti kalau saya udah buka sesi berbayar, nggak. Coba dibacain dong tulisan tangan saya, tulisan tangan yang lain gitu. Waduh, berat itu Bu kayaknya. Siapa yang punya tulisan tangan? Saya duluan ya. Hah? Aduh. Saya buka buku dulu, Bu. Saya ada buku nih, Bu. Ini saya punya bukunya di meja saya, jadi kalau teman-teman mau baca-baca juga boleh. Bentar, saya tulis dulu, saya kirim ya, Dit. Nih, bukunya ya. Oh ya, mungkin sambil nunggu Ibu nulis, sebenarnya kalau di kenapa semuanya jadi nulis ya? Oke, sampai jam 1 ini udah ya. Nah, jadi gini, teman-teman, kalau misalkan di grafologi itu kalau kita dulu praktek atau kita lagi interpretasi, biasanya kita minta si asesi, apa istilahnya ya, si orang yang kita tes, itu menulis tulisan tangan 1 halaman penuh, minimal 20 baris, karena yang kita lihat adalah konsistensinya, Mas Tony. Jadi kalau misalkan dia hanya nulis 1-2 patah kata, biasanya kita nggak bicara konsistensi. Apakah memang betul yang huruf yang dia tulisnya adalah dia gunakan sehari-hari, atau memang dia sedang menggunakan topengnya keluar. Kan kalau kita tanda tangan, nah tanda tangan sendiri itu sebenarnya itu adalah topeng kita. Mungkin nanti Ibu boleh tulis, Bu, mau nulis apa, kemudian tanda tangan di sampingnya, Bu. Nanti bisa kita lihat. Karena nggak semua tanda tangan itu adalah menunjukkan dirinya sendiri. Kalau saya boleh contohkan sedikit, ada nggak ya di sini? Saya punya. Saya udah kirim WA, Dit. Oh, Ibu kirim nggak? Oke, Bu. Ini boleh saya buka atau gimana, Bu? Boleh buka.